Kita harus belajar. Orang yang kita pilih bukan orang yang bertengkar. Menampung semua aspirasi Presiden Jokowi dengan Bapak Prabowo kemungkinan akan menghambat dari segi pembangunan. Ya, pada dasarnya memilih seorang pemimpin itu hukumnya sangat diwajibkan ya. Karena sebuah daerah, sebuah negara itu harus ada seorang pemimpin. Kebetulan momen sekarang itu bertepatan dengan momen pemilihan Kuwu Desa Ujung Gebang. Maka kita sebagai masyarakat Desa Ujung Gebang, ayo kita gunakan hak pilih kita untuk mencoblos calon-calon sesuai dengan selera kita masing-masing. Karena memilih pemimpin ini sangat penting sekali. Dulu pernah dalam sejarah Islam itu, waktu Nabi kita Muhammad SAW itu wafat, itu Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk menemui musyawarah kaum Ansor dan Muhajirin yang menentukan khalifah pengganti Nabi. Bahkan Sayyidina Umar itu mengajak Sayyidina Abu Bakar meninggalkan tempat prosesi Nabi pada saat itu wafat, ditinggalkan memilih tempat perkumpulan untuk menentukan pemimpin siapa pengganti dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu sangat urgen sekali, sangat penting sekali momen pemilihan pemimpin ini, terutama kita di Desa Ujung Gebang pemilihan Kuwu. Jadi memang dinamika dalam pemilihan itu sangat pasti ada dan itu sudah pasti akan terjadi. Tetapi yang perlu kita pegang dalam prinsip-prinsip kita sebagai masyarakat dalam menghadapi momen pemilihan apapun, khususnya itu pemilihan Pilwu, itu harus lebih mengedepankan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesantunan, sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang sangat fatal ataupun bahkan melebihi dari itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pandangan, tetapi pada dasarnya kita dihidupkan dan dilahirkan di dalam desa yang sama, yaitu Desa Ujung Gebang. Kita harus belajar dari Bapak kita, misalnya ketika bagaimana dulu Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Prabowo, kemudian Bapak Prabowo mau rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi untuk menjadi salah satu menterinya, itu kan demi menjaga persatuan. Artinya ketika kita memegang prinsip bahwa kita itu berangkat dari Desa Ujung Gebang, kita juga warga Desa Ujung Gebang, maka mau tidak mau kita harus menjaga persatuan itu. Apalagi ketika kita pertikaian itu antar keluarga, maka kita harus berangkat dari situ. Kita itu satu keluarga, kita satu desa. Masa iya sih kita berbeda pendapat dengan hal-hal yang tidak melebihi batas, ya soalnya sewajarnya sajalah. Tetapi ada yang lebih urgen dari situ, yaitu adalah keberlangsungan, bersatunya masyarakat Desa Ujung Gebang pasca Pilwu. Jadi pasca Pilwu, nah saya kira itu yang prinsip yang harus kita kedepankan. Perbedaan rumlah, sangat rumlah sekali, dan itu sudah sunatullah, pasti terjadi. Tidak ada sekelas Nabi kita Muhammad SAW itu khairul anam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terpuji, bahkan bisa komunikasi langsung dengan Allah. Tetapi ada saja orang yang tidak setuju dengan pendapatnya. Artinya bahwa kita itu jangan alergi terhadap orang yang memang berbeda pendapat dengan kita. Boleh mereka itu berbeda pendapat, yang penting kita fokus terhadap apa yang kita pilih, tidak usah mengganggu pilihan orang lain. Saya kira seperti aja untuk mengurangi rasa ketegangan. Toh yang duduk menjadi Kuwu itu orang yang kita pilih, bukan orang yang bertengkar, kan seperti itu. Maka kita lebih baik mengurangilah gesekan-gesekan seperti itu, dan siognya juga dari masing-masing calon itu kita mengkampanyekan dengan cara yang humanis, dengan cara yang sopan santun, lembut, tidak dengan cara yang saling serang sana sini gitu kan, sehingga ini akan lebih mengakibatkan dampak gesekan-gesekan yang ada. Saya kira untuk mengurangi itu kembali lagi bahwa kita itu berangkat dari mana. Kita berangkat dari Desa Ujung Gebang, maka ayo kita jaga persatuan sesama masyarakat Desa Ujung Gebang. Kalau money politik, saya kira
dalam momen Pilwu kali ini itu kita kembalikan kepada masyarakat. Apakah masyarakat kita di Desa Ujung Gebang ini ingin menjadikan Desa Ujung Gebang ini lebih maju atau lebih sejahtera? Tentu ketika masyarakat itu menginginkan desa ini lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bersih dan lebih segala-galanya, tentu kita harus berani meninggalkan yang namanya money politik. Karena walaupun bagaimanapun, money politik ini akan menjadi beban tersendiri terhadap siapapun yang akan menjadi di Desa Ujung Gebang. Ketika beban itu dari segi besarnya kos politik dalam pemilihan Pilwu kemungkinan akan menghambat dari segi pembangunan, kemajuan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau memang kita, masyarakat Desa Ujung Gebang menginginkan pembangunan maju dengan pesat, menginginkan sektor pertanian kita bisa bagus, menginginkan segala-segalanya yang ada di Desa Ujung Gebang lebih maju, maka kita harus berani mengawali pemilihan ini dengan tanpa adanya money politik. Karena ini akan menjadi awal mula penyebab dari penghambatan kemajuan dari desa kita Ujung Gebang sendiri. Sebenarnya kalau dalam segi hukum itu sangat tidak diperbolehkan. Terlebih undang-undang juga sudah mengatur bahwa namanya money politik itu tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol itu? Bagaimana kita bisa mengendalikan supaya kita benar-benar memilih atas dasar kepercayaan kita terhadap calon pemimpin yang akan kita pilih, atas hati nurani kita memilih itu terhadap siapa. Jadi kita harus lebih mengedepankan nilai-nilai seperti itu, saya kira, untuk menghindari terjadinya money politik. Kalau secara aturan hukum memang sudah sangat jelas, saya kira tidak diperbolehkan. Pada dasarnya bagaimana kita mengalokasikan itu dengan niatan apa? Kalau memang itu kita niat untuk memberikan sedekah, untuk memberikan sembako dengan atas dasar suka dan sukarela terhadap masyarakat karena rasa kepedulian kita terhadap masyarakat, itu nggak apa-apa. Saya kira nggak masalah. Asal itu didasarkan atas nama sukarela, atas dasar kepedulian kita terhadap masyarakat yang ada di Desa Ujung Gebang. Kalau untuk lebih detail kegiatan money politik, saya kira itu ada misalnya ada pemberian uang dengan bertujuan dialokasikan terhadap salah satu calon nama, mungkin calon nama itu jadi kayak sedikit ada kontrak gitu ya, kayak ada kontrak, tetapi saya kembalikan tadi kepada masyarakat Desa Ujung Gebang. Kalau betul-betul memang masyarakat Desa Ujung Gebang itu menginginkan Ujung Gebang itu maju, saya kira harus berani. Dan sekarang saya kira masyarakat Desa Ujung Gebang sudah mulai dewasa, sudah mulai lebih waspada, sudah mulai lebih bisa menyaring bagaimana pemilu yang terjadi ketika money politik itu ada. Untuk calon-calon pemimpin, untuk calon-calon kepala desa yang akan dipilih oleh masyarakat, saya kira masyarakat harus lebih memperhatikan dari segi substansi bahwa calon kita itu bisa tidak menampung aspirasi dari semua masyarakat yang ada di Desa Ujung Gebang. Masyarakat kita ini kan ada beberapa golongan, ada yang golongan petani, ada yang golongan pedagang, ada yang golongan seni, ada yang golongan adat, ataupun ada yang dari sisi sudut pandang ekonomi, UMKM, ada yang dari segi sudut pandang agama. Bagaimana calon itu bisa gitu menampung semua aspirasi dari semua elemen yang ada di Desa Ujung Gebang itu untuk memajukan Desa Ujung Gebang. Karena menuju Desa Ujung Gebang maju itu tidak hanya dari pemimpinnya yang baik saja, tetapi juga harus didukung dengan masyarakat yang baik juga. Saya kira seperti itu. Untuk pemimpin yang memimpin Ujung Gebang ke depan, saya kira pertama memang pemimpin yang bisa menjaga amanah kepercayaan masyarakat.
Karena bagaimanapun kontestasi politiknya, tentu masyarakat itu adalah raja dari seorang pemimpin. Artinya pemimpin ini melayani masyarakat. Maka yang saya harapkan adalah benar-benar bahwa siapapun yang terpilih nanti benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Bagaimana seorang pemimpin itu berkomitmen untuk melayani masyarakat, berdedikasi yang tinggi, dan juga rela memberikan waktunya. Jika bila mana jam 2 malam atau jam 12 malam ada masyarakat yang membutuhkan, maka kita mau tidak mau harus siap untuk melayani. Saya kira pemimpin yang totalitas lah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ujung Gebang sendiri alhamdulillah dengan beberapa tahapan kita dari tahun ke tahun, bahwa kita sudah maju dari sisi sektor agama. Kita sudah agak sedikit maju dari sisi sektor pendidikan, dan juga kita maju dari sisi sektor pertanian. Tinggal bagaimana kita untuk meningkatkan lebih maju lagi. Kita dulu mempunyai masjid yang dengan ala kadarnya, dengan tidak bisa menampung daya masyarakat yang begitu banyak. Sekarang kita mempunyai masjid yang lantai 3 dengan daya tampung bisa ribuan. Ini artinya menunjukkan bahwa solidaritas dan kemajuan kesadaran masyarakat terhadap agama ini sangat tinggi. Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, acara peringatan besar Hari Islam, itu juga masyarakat sangat antusias. Artinya dari sudut pandang agama bahwa Desa Ujung Gebang ini sudah maju, bahkan bisa mengalahkan desa-desa sebelahnya. Ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam sudut pandang agama. Begitu juga dalam sektor-sektor yang lain, saya kira harus kita harus kita genjot lagi supaya lebih maju, dan supaya ya minimal kita itu tidak berjalan di tempat, tapi stepnya itu naik terus untuk dari berbagai macam sektor. Sekarang nilai pengangguran di Desa Ujung Gebang juga sudah mulai agak turun, karena mungkin banyak orang-orang yang sudah pada bekerja, sehingga ketika nilai pengangguran itu semakin berkurang, maka nilai-nilai dampak dari pengangguran juga semakin berkurang. Saya kira harapan kami untuk Ujung Gebang ke depan itu bisa maju dari berbagai macam sektor, termasuk agama, adat, budaya, seni, dan juga pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mengaca beberapa pemimpin yang ada di Indonesia dengan berbagai macam corak, mungkin kita bisa memajukan dari sisi infrastruktur, mungkin kita bisa memajukan dari sisi SDM, bagaimana semua masyarakat yang ada di Desa Ujung Gebang itu bisa selesai dalam pendidikan SMA, minimal SMA gitu. Bagaimana masyarakat Desa Ujung Gebang itu bisa naik ke jenjang perkuliahan S1 ataupun S2. Jadi saya kira ini adalah peluang-peluang bagi para pemimpin untuk membuat visi misi dalam pencalonan Pilu ini. Kita mau ambil sektor yang mana yang harus kita kembangkan. Kita tidak perlu banyak-banyak, tetapi satu titik tapi kita fokus, maka insya Allah itu akan terlihat hasilnya. Gitu kan. Seperti kita ketahui bahwa Presiden kita, Bapak Jokowi, beliau adalah dikenal dengan Bapak infrastruktur. Kenapa? Karena banyak sekali alokasi anggaran yang digunakan untuk infrastruktur kemajuan dari negara Republik Indonesia. Kita juga bisa mengacu seperti itu. Atau kita mau mengaju Ujung Gebang itu seperti desa dengan pertanian yang sangat bagus, itu tinggal bagaimana kita mengelola, mencantumkan visi misi kita untuk Ujung Gebang lebih maju. Saya kira ini adalah peluang-peluang gitu kan, peluang-peluang yang kemudian bisa kita jadikan sebagai visi misi untuk menjadi Ujung Gebang lebih maju. Saya kira itu saja. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.